Salah satu keuntungan dari investasi saham adalah kecipratan pembagian dividen. Nah, musim pembagian dividen bagi investor segera datang. Lalu emiten mana saja yang royal membagikan laba, saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Dan bagaimana tipsnya meraih keuntungan dari investasi saham melalui pembagian dividen. Saya Eliza Hasan, inilah Creative Money, musim berburu dividen. Dan untuk membahas bagaimana meraih keuntungan dari musim pembagian dividen ini, saya sudah bersama dengan Bapak Gregory Hendra Lembong, Direktur IT BCA, lalu Chris Aprilioni, Analis dan Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam, serta ada Rio Rizaldi, Founder dan CEO Galeri Saham.com. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ya, ini kalau kita berbicara terkait dengan dividen, ini Pak Hendra, Pak Kris, dan juga Pak Rio, Anda sendiri melihat pandemi terjadi. Benarkah pandemi membuat dividen kian minim atau seperti apa deh? Kita mulai dari Pak Hendra, silakan. Ya, dari BCA kita baru umumkan dividen kita pada saat KUPS tanggal 29 Maret kemarin, yang besarnya Rp530 per saham. Itu sekitar 48% dari profit kita tahun lalu. Ini mirip-mirip juga dengan dividen yang kita bayarkan di tahun sebelumnya. Jadi cukup tinggi lah. Kalau kita lihat mungkin 5 tahun terakhir dividen BCA itu naik dari 20% ke 30-an, 40-an, sekarang sudah hampir 50% dari profit kita yang dibagikan ke dividen. Oke, jadi pandemi ini nggak nyurutin dividen BCA ya Pak ya, tetap aman ya? Oke. Kalau Mas Kris sendiri melihat seperti apa sih terkait dengan dividen ini di 2021? Ya, kalau kita lihat memang di tahun 2021 ini pembagian dividen akan cenderung cukup di bawah dibandingkan dengan 2020 ya. Karena akibat dari pandemi kemarin di 2020, beberapa perusahaan mengalami tekanan terhadap laba bersihnya mereka, sehingga pembagian dividen pun kemungkinan akan adanya penurunan di tahun 2021 ini. Oke, akan ada penurunan. Oke, baik. Kalau dari Anda sendiri, Pak Rio, seperti apa? Ya, jadi investor pasti menanti-nanti dividen karena investor kan simpan jangka panjang. Yeah. Jadi income mereka fluktuatif dalam arti apa? Kita sudah tahu mungkin laporan keuangan emiten pandemik itu turun sekian persen, ada yang nggak turun, ada yang turun stabil, tapi kita juga belum tahu nih. Misalnya apa? Misalnya pembagian dividen, apakah payout ratio pembagiannya naik atau tidak? Karena seperti BCA juga pembagian dividen kan nggak terlalu beda jauh dibandingkan kemarin. Tapi ada juga emiten-emiten ternyata karena pandemi kemarin dividen payout ratio diturunkan relatif lebih rendah, sehingga misalnya nih historisnya selalu kalau bagi dividen dengan dividen yield kurang lebih 4%, 5%, tapi sekarang ini bisa jadi mungkin cuma 2%, 3%. Jadi memang investor pun, para pelaku pasar pun masih menunggu nanti hasil dari RUPS. Bagaimana pembagian dividennya, rasionya berapa, dan mungkin setelah itu baru akan lebih ada kejelasan. Oke, karena kalau kita lihat terkait dengan beberapa perusahaan, berarti ada yang memberikan 100% seperti itu. Ini tergantung dari bagaimana di 2020-nya atau perusahaan itu sendiri. Jadi pandemi ini belum tentu akan menyurutkan bagi-bagi dividen ini, seperti itu ya Pak Rio? Betul Mbak, betul. Jadi memang policy dari perusahaan kan mungkin ada yang selalu akan rutin bagi dividen, tapi kembali lagi tahun 2020 bagaimana kinerja bisnis mereka, lalu profitability mereka, dan akhirnya ujung-ujungnya cash-nya mereka bagaimana. Karena kan untuk bagi dividen butuh cash juga. Nah itu yang mungkin petanya akan sedikit berbeda dibandingkan tahun kinerja tahun 2019 yang lalu, yang dividen dibagikan tahun 2020. Baik, saya beralih ke Pak Hendra, kembali lagi ke Anda. Apa sebenarnya pertimbangan emiten tentunya dalam membagikan dividen ini? BCA mungkin salah satunya. Dari BCA sendiri, biarpun secara percentage dari profit kita bagikan sama, tapi buat investor itu terimanya lebih sedikit. Karena profit kita tahun lalu juga turun juga. Ya, kita coba membantulah dengan membagikan dengan dividen rasio yang sama kepada para investor. Tapi
memang jumlahnya tadi saya sampaikan turun, karena profitnya kan juga turun. Dan kita lihat ke depan juga masih cukup challenging ya, dari segi kredit restructuring. Kita perlu juga analisa lebih dalam berapa banyak perusahaan yang akan recover, berapa banyak yang akan sulit recover setelah pandemi ini. Jadi kita perlu juga keep capital kita di level yang cukup kuat. Oke. Nah, kalau Pak Kris sendiri, Anda melihat bahwa tadi ini kan balik lagi ya ke kinerja setiap perusahaannya, dan tidak semua perusahaan memiliki kinerja yang baik di tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya apa sih pertimbangan tadi? Kembali lagi pertanyaan yang sama seperti saya ke Pak Hendra, bahwa apa mungkin pertimbangan emiten dalam membagikan dividen? Karena tadi kalau kita lihat kata Pak Rio, petanya ini akan berbeda kalau kita lihat di pandemi ini, pastinya mengubah peta ini. Ya, tentu biasanya kita akan kembali melihat ya bagaimana perkembangan perusahaannya ke depannya. Apakah nanti capex ke depannya akan dipergunakan seperti apa. Untuk terkait dividen juga sebenarnya yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran yang akan dibagikan tahun ini. Sebenarnya kita mengapresiasikan beberapa perusahaan yang tetap membagikan dividen, walaupun kita tahu kinerja mereka mungkin mengalami kesulitan, tetapi bagi para investor itu sudah cukup membantu ya untuk para investor sebenarnya ketika perusahaan itu membagikan dividen. Sehingga walaupun mungkin secara angka lebih kecil, tetapi biasanya kita lebih melihat kepada dividen payout rasionya, gitu. Karena mungkin dari sisi angka lebih kecil, tetapi kalau kita melihat jika perusahaan ini mempunyai kinerja yang cukup bagus, di mana tahun kedepannya mencatatkan kinerja yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka angka itu akan kembali bertambah, gitu. Nah, intinya adalah ketika kita memilih perusahaan, kita harus memilih perusahaan yang sustain, yang mempunyai kinerja dan prospek kedepannya cukup bagus, sehingga justru ketika pandemi itu, ketika harga sahamnya cenderung turun, kita bisa membeli saham-saham tersebut di harga yang lebih murah, gitu. Justru di situ kesempatan kita menemukan saham-saham yang mempunyai kinerja yang bagus dan pembagian dividen yang bagus di harga yang cukup murah. Jika tidak ada pandemi, maka harga-harga perusahaan cenderung akan cukup tinggi, cenderung akan susah terkoreksi cukup dalam, sehingga yield-nya pun akan cenderung stabil ya, cenderung cukup kecil di saat di tahun itu. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Bapak-bapak dan pemirsa. Mau ikut berburu dividen? Saham apa saja yang Royal membagi dividen tahun ini? Tetap di Creative Money. Saat ini sudah masuk bulan berburu dividen. Investor sudah bisa mulai memburu saham-saham pembagi dividen. Nah, saham apa saja yang Royal membagikan dividen? Saya langsung ke Mas Kris. Mas Kris, ini emiten-emiten apa sih yang menurut kajian Anda tentunya Royal dan juga rutin bagi dividen sehingga investor untung dan bisa dibilang cepat balik modal? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi perusahaan-perusahaan yang berada pada segmen LQ45 ya, itu cenderung stabil dalam pembagian dividennya. Tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang mungkin jarang untuk dilihat, tetapi pembagian dividen mereka cukup baik, gitu. Seperti misalnya seperti Adira Multifinance yang membagikan dividen juga cukup besar, gitu. Lalu ada Eka Dharma yang cenderung terus membagikan dividen dan nilainya juga cenderung cukup tinggi, gitu. Secara prospek ke depannya juga kinerjanya cukup bagus. Di saat pandemi mereka mencatatkan laba justru masih meningkat ya, karena perekat itu cukup banyak dipakai dalam bisnis penjualan online seperti itu. Jadi memang lebih kita lihat kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek dan bisnis yang ke depan di saat ini yang dapat beradaptasi dengan kondisi seperti di sekarang ini. Nah, terkait perusahaan-perusahaan yang sudah mature itu juga cenderung akan jauh lebih aman jika kita memegang saham perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membeli dividen, itu kita tidak hanya mengharapkan pembagian dividen pada saat tahun itu. Kita berikan contoh misalnya seperti Pak Hendra misalnya di BCA ya. Kita berbicara pada BCA di tahun 2013 di mana harga sahamnya masih 10.000 gitu ya. Nah, ketika di tahun 2020 2021 ini dengan tahun buku 2020 BCA membagikan dividen sebesar Rp500. Itu secara dividen yield itu sudah sebesar hampir 5% ya. Gitu dibandingkan ketika kita membeli di tahun-tahun 2013 kemarin. Jadi itu yang penting untuk kita lihat apakah jangka panjang itu kinerjanya cukup bagus, labanya dapat dihasilkan cukup baik sehingga
mungkin di saat tahun ini sekarang kita masuk dividen yield mungkin hanya 2% atau 3%, tetapi beberapa tahun kemudian dividen yield-nya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembagian dividen tahunannya bagi kita. Seperti itu. Oke, baik. Jadi harus sabar ya sebenarnya ya. Oke, balik ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini sebelum tenggat cum dividen, ini 7 April 2021, Direksi Bank BCA memborong 10.000 saham dengan harga Rp30.800 per saham. Dan total transaksi sekitar 300,8 juta rupiah, Pak Hendra. Apa ini artinya, Pak Hendra? Bagian dari investor yang ingin meraih untung dari pembagian dividen ini? Wah, ini pertanyaan cukup sulit ya, karena tadi yang Pak Kris bilang kapan beli, kapan jual itu kan memang tergantung masing-masing ya. Cuman dari kita di direksi, saya lihat ya memang kalau ada sedikit koreksi, kita kan memang percaya BCA dalam jangka panjang itu harusnya terus, mudah-mudahan performance-nya bisa bagus terus. Jadi saya rasa normal lah kalau direksi kita lihat ada sedikit koreksi sedikit di harga dan masuk membeli lagi saham BCA. Oke, jadi itu normal seperti itu ya artinya. Oke, kalau Pak Rio, sebelum cum dividen ini waktu yang tepat bagi investor untuk masuk dan membeli saham agar mendapatkan pembagian dividen menurut Anda? Pada dasarnya kalau untuk investor itu kurang tepat karena ini kita bicara general ya, karena biasanya kalau udah bagi dividen kan harga sahamnya turun. Tapi kalau untuk trader itu mungkin cukup menarik karena apa? Karena biasanya ada sentimen menjelang cum dividen harga saham cenderung positif. Nah itu untuk trading itu menarik. Tapi kalau investor pada dasarnya ini seperti yang Pak Kris tadi sampaikan bahwa kalau kita beli saham untuk dividen jangan lihat hanya untuk tahun ini doang, tapi lihat tahun-tahun berikutnya. Jadi seiring dengan laba bersihnya itu meningkat dari tahun ke tahun, ujung-ujungnya kan dengan asumsi payout ratio itu sama, nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi kan dividen juga meningkat dan pada akhirnya kita akan bisa dapetin yield, dividen yield yang bahkan lebih tinggi dari bunga deposito misalnya. Itu kan jadi sebuah investasi yang menarik juga. Punya perusahaan yang bagus, harganya naik, dan ketika kita dapat dividen, yield-nya lebih menarik daripada kalau kita hanya taruh uang di yang konvensional aja, misalnya seperti itu. Oke. Nah ini kan kalau kita lihat Pak Hendra, BCA kan membagikan dividen lebih dari sekali nih dalam setahun. BBCA akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp530 per saham. Ini sudah termasuk dengan dividen interim tahun buku 2020 sebesar Rp58 Rp98 per saham yang telah dibayarkan di 22 Desember 2020. Nah Pak Hendra, ini untuk emiten seperti ini apa yang Anda rekomendasikan bagi investor? Jadi mungkin pertanyaannya ke Pak Rio dan Pak Kris ya, yang bisa kasih advice lebih independen. Kalau dari kita tentu tadi sudah disampaikan, kita percaya prospek masih cukup bagus ya ke depannya, performance BCA. Jadi tadi makanya disampaikan kalau ada sedikit koreksi, direksi kita malah cenderung membeli. Itu karena memang yakin dan percaya ekonomi Indonesia juga akan kembali, perbankan kita juga capitalnya juga sangat bagus. Tapi ya pandemi ini kan ya kita harapkan cepat selesai dan ekonomi bisa balik, vaksin juga cepat. Itu nah dengan ekonomi membaik tentu bisnis perbankan juga akan membaik. Oke, baik. Dengan itu maksud kami bahwa ini bisa meyakinkan para investor bahwa ya BCA masih tetap akan bagi-bagi dividen bisa 2 kali setahun juga ya Pak ya. Dengan harapan seperti itu. Tetap royal bagi-bagi dividen. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak dan pemirsa tentunya bagaimana memperkirakan imbal hasil dari dividen yang diterima. Tetaplah di Creative Money.
Pemirsa, laporan keuangan tahun perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia umumnya dikeluarkan pada periode Januari hingga Maret. Nah, setelah itu perusahaan biasanya membagikan keuntungan pada pemegang saham. Saya kembali ke Pak Rio. Pak Rio, sebenarnya sejauh apa sih investor perlu kembali lagi mencermati dividen payout ratio dan juga dividen yield yang dimiliki oleh perusahaan saat membagikan dividen? Tentunya untuk mendapatkan perkiraan seberapa besar imbal hasil dari dividen yang diterima ini. Oke, jadi pertama mengenai payout ratio itu biar kita bisa menganalisa, Mbak. Jadi predictability dari perusahaan tersebut itu akan lebih mudah ketika dia membagi dividen dengan payout ratio tertentu yang konsisten. Malah lebih bagus adalah kalau setiap tahun payout ratio makin meningkat. Jadi misalnya laba bersihnya meningkat, payout ratio-nya misalnya nih ya, anggap misalnya 40%. Nah, ketika 2 tahun lagi laba bersihnya semakin meningkat, perusahaan itu selalu membagi dividen dengan payout ratio misalnya katakan 40%. Artinya investor pasti akan mendapatkan dividen yang meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan laba bersih yang meningkat tersebut. Tapi beda cerita kalau misalnya payout ratio-nya nggak stabil. Jadi tahun ini bagi payout ratio-nya 40%, tahun depan ternyata 20%, tahun berikutnya 30%, itu akan sulit untuk investor untuk memperkirakan dengan uang setiap rupiah yang saya investasikan di perusahaan ini, saya bisa dapat berapa dari sisi cash flow-nya. Itu akan sangat sulit. Nah, jadi yang terpenting pertama adalah bagi saya, perusahaan yang layak investasi adalah perusahaan yang dividen payout ratio-nya itu minimal stabil. Jadi kalau dia udah pack di 40%, artinya kalau setiap tahun dia selalu bagikan 40% dari laba bersih mereka, itu udah lebih dari cukup. Seperti itu. Kedua mungkin dari tadi dividen yield ya. Nah, dividen yield ini untuk menentukan cost of fund dari kita sebagai investor. Jadi misalnya begini, saya mau cairkan deposito saya untuk saya investasi di pasar modal. Nah, sekarang pertanyaannya, investasi di pasar modal itu kan return-nya 2, capital gain sama dividen. Nah, ketika kita bicara dari sisi dividen, which is itu memberikan cash flow. Nah, jadi kalau saya mencairkan deposito saya, anggap bunga deposito itu 4%. Nah, ketika saya investasi di saham perusahaan tersebut, dia kasih dividen yield berapa? Apakah kasih dividen yield hanya 1% misalnya? Atau 2%? Atau malah 4%? Nah, itu akan menjadi pertimbangan dari kita sebagai investor untuk menentukan ini yang saya sacrifice dari sisi cost of fund saya cairkan deposito dan saya beli perusahaan ini, menarik atau enggak. Walaupun enggak semuanya bisa dihitung dari dividen yield, karena dari saham pun selalu ada namanya capital gain. Jadi ujung-ujungnya investor akan menilai apakah kombinasi antara potensi dari capital gain dan kombinasi dari dividen yang didapatkan bisa lebih baik dari investasi yang sudah dia jalankan sebelumnya. Yang mungkin terjadi bila membeli saham saat momentum pembagian dividen ini? Kalau kita membeli saham langsung ketika di come date-nya lalu jual di ex date, itu biasanya cenderung beresiko ya, karena ketika ex date itu biasanya harga saham akan turun sebanyak dividen yang dibagikan, sehingga sebenarnya makanya saya selalu bilang kalau dividen itu tidak cocok untuk trader yang hanya mengambil ketika hanya pembagian dividennya saja. Gitu. Jadi lebih baik kalau memang mengincar ke dividen, maka pastikan horizon tradingnya itu untuk jangka waktu yang panjang. Gitu. Jadi saya selalu bilang, oke, kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang secara jangka panjang konsisten dari sisi profit, labanya meningkat ya. Jika memang ada laba yang turun, kita harus cek apakah dalam satu sektornya itu mereka semua turun. Bisa jadi memang di saat itu sektornya memang lagi jelek gitu ya secara kinerja, sehingga itu kita bisa dapat asumsikan bahwa memang kinerja dari keseluruhan saham di sektor itu mengalami penurunan. Tetapi ketika kondisi normal, banyak perusahaan-perusahaan di sektor yang masih cenderung meningkat dan perusahaan ini masih juga mengalami peningkatan kinerja, peningkatan laba bersih dengan dividen payout ratio yang tetap sama atau bahkan meningkat, itu adalah perusahaan-perusahaan yang layak untuk diinvestasikan. Jadi perhatikan, tidak semua perusahaan yang membagikan dividen itu layak buat diinvestasikan. Ada perusahaan yang membagikan dividen, tetapi dividennya nominalnya selalu sama.
gitu. Nah, ketika nominal pembagian dividen itu selalu sama, maka tidak akan ada perubahan dari sisi yield kalau kita membeli. Sehingga ya itu jadinya mirip saja seperti kita membeli obligasi atau membeli deposito yang cenderung kurang lebih tidak terlalu mengalami perubahan. Tetapi ketika kita membeli perusahaan yang kinerja terus meningkat, dari sisi laba bersih yang meningkat, bahkan dividen payout ratio mungkin tetap stabil, tidak perlu terlalu meningkat. Mungkin dividen payout ratio bisa terjaga di area 50% gitu ya. Nah, itu juga akan menjadikan sentimen positif bagi para investornya untuk menahan perusahaan ini dan melihat jika kinerja perusahaan ini ke depannya akan cenderung lebih baik, maka kita percaya bahwa dividen yield yang akan kita dapatkan di beberapa tahun kemudian akan cenderung lebih besar. Seperti itu. Oke, berarti kalau bisa dikatakan momentumnya ini kalau memang kita mau lihat saham-saham yang berburu atau memberikan dividen ini lebih baik itu kapan sih melihatnya, Mas Kris? Apakah momentum yang tepat itu beberapa lama? Apakah setahun sebelumnya atau seperti apa menurut Anda? Ketika kita berbicara dengan konsep berinvestasi, akan jauh sebenarnya ada dua cara dalam membeli saham. Yang pertama lump sum ya, ketika kita punya uang misalnya 100 juta, kita langsung belikan semuanya 100 juta seperti itu. Itu cukup baik ya, tetapi ada beberapa resiko karena kita tidak tahu secara jangka pendek apakah harga saham ini akan naik dulu apa turun terlebih dahulu. Nah, jika resiko itu mau di-manage atau diminimalisir, kita bisa melakukan cost averaging seperti itu. Jadi kita setiap bulan menyisihkan uang untuk kembali menabung saham-saham yang kita anggap potensinya secara jangka panjang masih cukup baik gitu ya. Jadi ketika harga sahamnya turun, kita mengalami tidak terlalu panik melihat harga sahamnya turun. Justru kita berbahagia, wah saya bisa beli di harga yang lebih murah nih, dengan asumsi dividen yield yang saya dapatkan bisa jadi lebih besar daripada saya beli kemarin seperti itu. Jadi cost averaging itu cukup baik bagi para investor yang ingin melakukan pembelian perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen secara jangka panjang yang prospeknya juga cukup bagus. Oke, baik. Pak Hendra, apa investor juga harus melihat rekam jejak historis pergerakan harga saham dan juga volume perdagangan saham sebelum membeli saham pastinya yang akan membagikan dividen menurut Anda? Bahwa investasi itu harus jangka panjang. Tadi Pak Rio juga sudah sampaikan total return itu kan dari capital gain dan dividen. Nah, kalau saya sih lihatnya ini perlu dilihat itu leading indicator. Sebetulnya angka-angka ini kan lihat profit tahun lalu, dividen tahun sebelumnya, ini kan historical. Ini istilahnya lagging indikator. Nah, leading indicator itu lebih penting menurut saya. Misalnya kalau lihat bank, nasabahnya tambah berapa banyak setiap tahun, ya kan? Kasanya, tabungannya naik berapa banyak. Nah, kalau indikator-indikator leading indicator ini bagus, nasabahnya tambah banyak, yang taruh uang tambah banyak, pasti profitnya nantinya akan lebih bagus. Dan itu akan translate ya kalau nggak melalui dividen atau melalui capital gain. Jadi kalau memang investasi jangka panjang, itu penting dilihat leading indicatornya. Dan memang kebetulan kalau kita lihat BCA secara historical sangat bagus. Dan kalau kita lihat performance tahun lalu secara leading indicator, di mana misalnya dengan era digitalisasi ini pembukaan rekening online itu sangat populer. Nah, di kita itu sudah hampir atau sekitar 9.000 nasabah per hari yang buka rekening di kita. Dan ini sangat tinggi. Jadi ini kita cukup happy dengan proses ini dan transaksi digital kita juga naik sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan dengan ekonomi Indonesia tambah baik terus ya, jangka panjangnya mudah-mudahan kita juga bisa terus berkontribusi lah dari segi profit, dividen ataupun capital gain. Oke, baik. Jadi leading indicator juga bisa menjadi salah satu yang bisa kita lihat kira-kira saham mana yang cukup menarik seperti itu ya, Pak Hendra. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, sama-sama mendapat keuntungan pembagian dividen, mana yang lebih menguntungkan, nabung saham jangka panjang atau baru berburu saham jelang pembagian dividen. Tetap di Creative Money.
Anda masih menyaksikan Creative Money, musim berburu dividen. Saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, sebenarnya bagaimana sih strategi mengelola aset investasi ini dalam jangka panjang, Pak Hendra, menurut Anda? Don't put all eggs into one basket. Jadi kita perlu analisa beberapa saham yang bagus. Tentunya kalau di Indonesia, ya kita stay di LQ45 ya, yang memang likuiditasnya cukup bagus. Jadi kalau mau jual beli juga gampang. Nah, di dalam LQ45 sendiri pun, ya tadi yang sudah disampaikan Pak Rio, Pak Kris, ya kita lihat kombinasi lah, mana yang capital gain opportunity-nya paling bagus atau dividennya menarik. Gitu. Yang kita tidak tahu sebagai investor luar adalah apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Keputusan-keputusan yang dilakukan dalam manajemen setiap hari kan kita tidak tahu. Gitu. Dan kita tidak tahu apakah keputusan itu nantinya bagus atau tidak. Jadi paling bagus untuk itu saya biasanya diversifikasi lah beberapa saham di LQ45, jadi tidurnya tenang. Karena tadi Pak Kris juga bilang ada industri yang bagus, industri yang mungkin kurang bagus. Kadang-kadang dengan pandemi ini kan perubahan sangat cepat ya. Gitu. Kita lihat komoditi, harga atau naik begitu cepat. Ngomong dengan teman-teman atau nasabah kita yang di komoditi juga, ya mereka senang, bingung juga, tapi kenapa naik kok begitu cepat? Gitu. Karena mungkin ekspor beberapa negara saingan kita itu juga terimbas juga dengan pandemi. Jadi beli dari kita misalnya. Jadi yang begini-begini agak susah mengikuti, kecuali kalau seperti Pak Kris, Pak Rio yang memang mengikuti market setiap hari. Saya kan kerjaan utamanya kan running IT ya, jadi lihat investasi itu mungkin cuma weekend atau apa. Jadi saya stay dengan konsep diversifikasi, jadi disebar juga ke beberapa saham, tapi stay-nya dengan di LQ45. Oke. Ini jadi juga bisa dikatakan bahwa yang sibuk dah kerja Senin sampai Jumat bisa mencontoh Pak Hendra juga nih, baru weekend ngelihat saham-sahamnya ya. Dengan paling aman lihat di LQ45 aja saham-sahamnya. Itu saran dari Pak Hendra. Oke, saya ke Pak Rio dan Mas Kris dan Pak Rio, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa yang lebih menguntungkan adalah rutin menabung saham. Bagaimana tentunya investor mengelola money management untuk bisa nabung saham ini? Saya mulai dari Mas Kris. Ya, kalau kita melihat dari secara keseluruhan ya, pastikan yang paling pertama adalah biaya untuk kehidupan sehari-hari itu sudah terpenuhi. Itu dulu. Jika itu sudah terpenuhi, maka dana-dana sisa itu bisa kita lakukan untuk berinvestasi. Nah, berinvestasi di mana? Kita harus lihat dulu, instrumen investasi itu sebenarnya ada banyak ya. Ada saham, ada deposito, ada reksadana, ada mungkin emas gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Setiap investasi itu punya resikonya masing-masing, jadi harus disesuaikan dengan pribadinya masing-masing, seperti itu. Jika pribadinya masing-masing orangnya tipenya yang lebih kepada low risk, maka saya sarankan jangan berinvestasi di saham, karena saham merupakan investasi yang high risk, seperti itu. Jadi mungkin bisa deposito gitu ya, yang dimana mungkin bunganya cenderung akan lebih kecil tetapi akan cenderung lebih aman, seperti itu. Dan jika sudah siap di saham, berarti sudah tahu nih mengenai resiko-resiko apa saja yang dapat terjadi di pasar saham gitu. Dan pastikan dana-dana yang digunakan untuk berinvestasi di pasar saham merupakan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan sehari-hari, karena kita tidak tahu kapan kita butuh, ternyata harga sahamnya masih turun, seperti itu ya. Jadinya kita harus menjual atau dipaksa menjual di harga yang kita tidak inginkan gitu, misalnya di bawah dari harga pembeliannya kita. Sehingga itu yang cukup penting untuk diperhatikan bagi para investor ketika mereka ingin berinvestasi di saham, seperti itu. Oke, kalau dari Anda Pak Rio seperti apa? Oke, mungkin kalau dari saya mungkin dari lebih ke sisi teknis di portfolio sahamnya ya. Jadi teman-teman perlu membagi nih, menentukan dulu mau invest atau mau trading. Nah, kadang kan trading itu kan mencari momentum, ketika momentum itu ada. Nah, kita harus ingat bahwa dari portfolio investasi kita di pasar modal, coba kita bagi 50-50 lah. 50% untuk investasi di saham blue chip. Nah, 50% untuk misalnya untuk trading momentum.
Nah, jangan lupa bahwa ketika strategi investasi itu paling bagus sebenarnya adalah kalau market lagi krisis seperti Maret tahun lalu, ya itu langsung beli semua. Tapi kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi dan kapan itu yang paling rendah. Jadi paling ideal adalah dollar cost averaging atau yang sering orang sebut dengan tabung saham. Nah, jangan lupa juga hasil dari trading kan kadang kan bisa mendapatkan abnormal return yang lebih tinggi dari hasil investasi. Sebagian disisihkan buat investasi di saham-saham yang selalu bagi dividen. Nah, untuk saham-sahamnya, jadi teman-teman simpelnya adalah yang pertama adalah pastikan perusahaan tersebut itu 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir laba bersih itu cenderung naik, selalu naik, lalu selalu bagi dividen dengan payout ratio yang stabil atau meningkat. Nah, tinggal apa? Tinggal kita nanti hitung cost of fund saya berapa. Saya mencairkan apa untuk berinvestasi di perusahaan tersebut? Apakah saya hanya mencairkan tabungan saya aja? Atau saya mencairkan dolar saya? Atau saya mencairkan deposito saya? Atau bahkan ada orang yang saya jual apartemen saya untuk beli saham. Itu ada juga seperti itu. Kenapa? Karena hitung-hitungannya sudah sangat kuat. Contohnya nih, misalnya nih, sewa apartemen yieldnya 3%, 4%. Nah, ini beli saham, dividennya aja udah dapat misalnya 5%. Itu kan jadi salah satu istilahnya salah satu hal yang pasti dikalkulasikan oleh investor. Nah, jadi carilah perusahaan blue chip itu pertama karena track record udah terjaga, udah terbentuk, selalu laba dan tumbuh dari tahun ke tahun, selalu bagi dividen dengan proporsi rasio yang stabil, dan yang pastikan adalah cost of fund, karena itu kadang yang paling penting dari semua investor adalah cost of fund. Oke, kira-kira saham-saham apa yang sebaiknya dikoleksi untuk jangka panjang? Dan ini kita bicara ya minimal beberapa tahun nih, Pak Rio. Oke, jadi saya punya list saham investment list. Jadi saya ada trading list, ada investment list. Nah, untuk investment list sesuai dengan kriteria tadi, saham-saham yang masuk itu BCA, BRI. Oke, Pak Hendra masuk ya berarti ya. Lalu consumer seperti ICBP itu 3 tuh ya, lalu Mayora itu masuk. Kalau komoditi relatif enggak, karena manajemen perusahaannya bagus, tapi kalau harga komoditinya itu naik turun kadang jadi kacau balau juga kan seperti itu. Jadi lebih cenderung lebih ke perbankan dan consumer sih kalau untuk jangka panjang. Oh, oke, baik. Berapa lama ini kira-kira? Pada dasarnya saham yang selalu bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, biasanya itu tumbuhnya itu stabil jangka panjang, Mbak. Jadi bukan hanya 3 bulan ini naik, lalu setelah itu entah kabarnya kemana, tapi mereka cenderung mau disimpan sampai bertahun-tahun, bahkan sampai diwariskan pun nanti anak cucu itu relatif itu masih bertahan. Jadi saham-saham seperti ini itu saham yang yang masa depannya itu relatif akan terus bagus. Oke, baik. Ini bisa jadi investasi jangka panjang juga sebenarnya ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini kita masih ada satu segmen Pamungkas Creative Money, musim berburu dividen. Tetaplah di Berita Saat. Ya pemirsa, Anda berada di penghujung program Creative Money musim berburu dividen. Masih bersama Hendra Lembong, Direktur IT BCA, Chris Aprilioni, analis dan branch manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam, dan juga Rio Rizaldi, founder dan CEO Galeri Saham.com. Ini kalau kita kembali lagi ya, mereview perbincangan kita sejak awal, Pak Hendra, Mas Chris, dan juga Pak Rio, apa sih sebenarnya yang bisa Anda bertiga tentunya rekomendasikan untuk para pemirsa Creative Money yang ingin berburu cuan nih di musim pembagian dividen ini? Kita dari Pak Chris deh, Pak Chris silakan. Ya, ketika kita berinvestasi di saham, selalu akan ada 2 pilihan. Kita merealisasikan capital gain atau kita mengambil ke dividen. Itu 2 hal yang sangat berbeda menurut saya. Jadi kalau kita menentukan, oke, saya ingin membeli saham ini karena dividen yield-nya cukup tinggi dan cenderung bertambah setiap tahun, maka harus diingat bahwa capital gain itu hanya sebagai pemanis, hanya sebagai pendukung, hanya sebagai bonus gitu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen cenderung naik setiap tahunnya itu mempunyai track record capital gain yang juga cukup baik.
gitu. Tetapi jika kita menjual saham itu di harga yang cukup tinggi, maka kita kehilangan potensi untuk kita mendapatkan dividen yang lebih tinggi di ke depan harinya. Saya ambil contoh misalnya seperti Warren Buffett. Seperti awal pertama Warren Buffett membeli saham Coca-Cola, mungkin saham Coca-Cola waktu itu memberikannya dividen yang tidak terlalu besar gitu. Tetapi dia menahan saham Coca-Cola itu mungkin sampai 30-40 tahun. Bisa jadi ketika dia berinvestasi membeli saham Coca-Cola itu, let's say kita ambil contoh 100 juta misalnya waktu itu gitu ya. Nah, bisa jadi saat ini dia mendapatkan dividen dari saham Coca-Cola itu sebesar mungkin 1 miliar atau bahkan lebih dari 1 miliar walaupun modalnya awalnya hanya 100 juta. Nah, jadi konsep berinvestasi itu penting untuk kita melihat secara jangka panjang, dan menurut saya mendapatkan dividen itu jauh lebih safe dibandingkan kita mencari capital gain di pasar saham. Karena secara jangka pendek harga perusahaan itu dapat bergerak tidak sesuai dengan fundamentalnya, tetapi secara jangka panjang harga akan mengikuti fundamentalnya. Jika fundamental perusahaannya bagus, harganya akan naik. Jika fundamental perusahaannya jelek, maka harganya akan turun. Nah, jika kita sudah menemukan perusahaan yang mempunyai kinerja track record yang cukup bagus dari sisi dividen, baik itu prospek perusahaannya, maka saya biasa akan cenderung akan menahan saham-saham yang mempunyai prospek saham tersebut. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Rio? Kalau teman-teman yang ingin mencari profit menjelang bagi dividen, maka pastikan itu horizon jangka pendek aja. Jadi beli sahamnya sekarang, nanti menjelang pembagian dividen itu bisa dilihat harga udah naik, profit taking. Jadi jangan tunggu sampai setelah bagi dividen. Misalnya kalau setelah bagi dividen berat badannya turun, artinya harga sahamnya turun. Nah, tapi kalau kita bicara untuk investasi jangka panjang, maka ini balik lagi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu bahwa coba fokus di saham yang 5 tahun terakhir laba dan cenderung meningkat, lalu selalu bagi dividen dengan payout ratio yang stabil atau juga meningkat, dan pastikan dihitung-hitung cost of fund kita berapa untuk mencari yield dividen di emiten tersebut. Nah, pada dasarnya banyak sekali perusahaan yang luar biasa di Indonesia ini yang mungkin katakan dari 10 tahun terakhir. Dari 10 tahun terakhir itu dia labanya terus naik dan dividen terus naik, dan orang yang investasi emiten perusahaan ini dari 10 tahun yang lalu itu passive income yield, dividen yield dia itu udah lebih tinggi dari apapun, lebih tinggi dari deposito, lebih tinggi dari obligasi pemerintah, lebih tinggi dari punya properti yang disewakan, dan itu akan terus tumbuh kalau kita punya long term yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ini bukan berarti setahun doang. Jadi kalau deposito jangka panjang kan cuma maksimum setahun. Nah, tapi kalau bicara perusahaan, jangka panjang itu bisa selamanya, selama bisnisnya jalan, selama emitennya itu tumbuh berkembang, itulah waktu yang kita sebut dengan selamanya. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau untuk jangka pendek, boleh beli saham menjelang bagi dividen, tapi menjelang benar-benar cum date itu coba dipertimbangkan. Kalau harga sudah naik, mungkin bisa profit taking dulu. Tapi kalau untuk long term, maka paling enak adalah nabung saham, dollar cost averaging. Harga turun dibeli, harga naik dibeli, pokoknya konsisten beli dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya lama-lama lot saham kita makin banyak, dan siapa tahu dari dividen perusahaan tersebut itu bisa jadi passive income buat kita, bahkan ketika pensiun jadi pengganti income ketika di-compare dengan kita bekerja. Baik, nah Pak Hendra, jadi apa tips dari Anda terkait dengan berburu saham ini? Ya, yang pertama dari BCA kita coba memberikan dua-duanya. Dividen yield cukup bagus, dan mudah-mudahan capital gain juga bisa dilihat track record-nya juga cukup bagus. Jadi kalau bisa dua-duanya kan lebih bagus ya. Nah, kalau dari saya sendiri setuju sekali, tadi saya juga sudah sampaikan, kalau saya lihatnya investasi jangka panjang, karena memang kerjaan utamanya kan beda dengan Pak Kris dan Pak Rio. Saya punya running IT di BCA, jadi saya hanya investasi tidak trading. Jadi memang pilihan-pilihan investasinya itu untuk jangka panjang dan tidak ada elemen tradingnya. Tapi itu setiap orang beda-beda ya. Saya lihat teman-teman saya di profesi yang sama, itu tadi Mas Kris juga bilang tergantung toleransi risiko dan juga waktu yang ada. Dan juga apakah suka monitor saham atau enggak. Kalau ada waktu bisa monitor saham, ya bisa itu seperti Pak Rio bilang,
do trading lah. Tapi kalau tidak ada waktu, ya bisa beli reksadana atau obligasi. Jadi ada orang lain lah yang manage gitu. Oke. Tapi kalau toleransi risikonya tadi yang Mas Kris bilang mungkin konservatif, ya jangan terlalu banyak di saham, sedikit-sedikit aja. Kalau enggak nanti tidak bisa tidur, stres, malah banyak problem lain. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, terakhir Pak Hendra, closing statement dari Anda. Closing statement mungkin saya bicara sedikit BCA dan strategi ke depannya. Tadi saya rekomendasi juga kalau membandingkan, lihatnya juga leading indicator ya. Kalau di perbankan itu misalnya berapa porsi dana murah yang ada, berapa banyak pertumbuhan nasabah, tadi ada banyak lah. Nah dari BCA sendiri, kita ke depannya itu sesuai dengan moto kita senantiasa di sisi Anda. Kita strateginya sangat simpel, kita lihat nasabah kita butuhnya apa, dan kebutuhan itu kan berubah-ubah ya. Dengan pandemi kebutuhannya juga berubah. Nah kita harus terus selalu ikutin kebutuhan mereka. Ya kan, selama setahun terakhir kita lihat ada perkembangan sangat cepat dengan digital. Jadi banyak juga yang mau investasi dari rumah. Maka kita juga launching aplikasi wealth management kita, namanya Welma. Di mana orang bisa beli, jual obligasi online dengan harga yang juga bagus. Jadi prinsip kita itu adalah 3, aman, nyaman, dan murah. Aman dulu yang penting, karena perbankan ini kan sensitif sekali. Ini uang masyarakat sensitif. Jadi yang penting kalau mau digital, platformnya itu harus aman. Yang kedua harus nyaman, jangan kita pusing cari di mana buttonnya dan yang lain-lain. Jadi kita invest banyak sekali waktu juga untuk bikin, mau invest saham atau mau beli reksadana, jual beli obligasi itu aman lah. Yang ketiga tentu kalau bisa fee-nya juga semurah mungkin. Jadi kalau yang belum coba, bisa coba aplikasi Welma kita, beli atau jual obligasi pemerintah itu harga BCA mungkin sangat kompetitif di market. Mudah-mudahan dengan terus mengikuti perkembangan digitalisasi dan kebutuhan nasabah, mudah-mudahan BCA bisa terus berkembang dan tadi memberikan dividen dan capital gain yang lebih bagus lagi. Oke, baik. Jadi makin mudah lah ya untuk berinvestasi dengan aman, nyaman, dan murah seperti itu. Oke, Pak Kris, dari Anda closing statement seperti apa? Ya, kalau saya selalu menyarankan pilihlah perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek ke depannya cukup baik ya dari sisi kinerja, dan pastikan perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai track record yang bagus, kinerja yang cukup baik, dan kepercayaan juga bagi masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan itu. Sehingga itu jauh lebih akan membuat kita memegang saham tersebut lebih confidence, lebih pede, supaya kita tidak terlalu panik ketika suatu saat harga sahamnya turun, tetapi justru kita bergembira karena kita dapat membeli saham tersebut di harga yang lebih murah. Jadi itu yang paling penting jika kita mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai bertujuan untuk menabung, untuk mengejar dividen-dividennya. Jadi itu closing statement dari saya. Oke, baik. Pak Rio, closing statement Anda. Oke, jadi menjelang musim pembagian dividen biasanya market akan lebih bergairah karena ada income lain yang diterima oleh pelaku pasar modal selain capital gain, yaitu dividen. Nah, tapi kita harus ingat bahwa di pasar modal itu kan tempatnya para investor untuk membeli perusahaan yang bagus, yang luar biasa untuk disimpan jangka panjang. Jadi jangan hanya memikirkan jangka pendek aja, tapi coba dipertimbangkan untuk jangka panjang. Sahamnya udah bagus, perusahaannya bagus, tumbuh, selalu ditambah dari waktu ke waktu sehingga kita punya jumlah yang lebih banyak, sehingga nantinya bisa membantu kita untuk meningkatkan taraf ekonomi kita, daya beli kita, dan akhirnya apa? Kita nggak hanya jadi penonton doang. Oh, saham perusahaan ini naik terus, saya dulu pernah punya tapi udah nggak punya lagi. Nah, dengan kita punya horizon jangka panjang, kita bisa tumbuh bareng-bareng dengan perusahaan yang sahamnya kita beli tersebut. Dan kalau kita bisa beli saham perusahaan tersebut, semua orang juga untung. Pemilik mayoritas untung, pemilik minoritas untung, rekan stakeholder juga untung, dan akhirnya apa? Kita bisa berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
meningkat dari waktu ke waktu dan nggak hanya jadi penonton semata. Oke, baik. Terima kasih, Priyo. Dan tentunya terima kasih Pak Hendra Lembong, Direktur IT BCA, Pak Kris Aprilioni, Analis Jasa Utama Capital Sekuritas, dan juga Pak Rio Rizaldi, Founder dan CEO Galeri Saham.com telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, demikian Creative Money kali ini. Saya Eliza Hasan pamit dan sampai jumpa.